Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C akan mempresentasikan hasil mini riset kami mengenai persepsi keadilan sistem penilaian kinerja dengan subtopik peran pemimpin dalam keadilan interaksional pada toko Ramadan stasioneri. Jadi kami memilih subtopik peran pemimpin dalam keadilan interaksional karena dalam teori keadilan organisasi, khususnya menurut Colquitt 2001, keadilan tidak hanya diukur dari hasil yang diterima karyawan, tetapi juga dari bagaimana mereka diperlakukan selama proses penilaian berlangsung. Selain itu, pada usaha berukuran kecil seperti Ramadan Stationery ini, pemilik toko atau owner berperan langsung dalam mengawasi, menilai, dan memberikan umpan balik kepada karyawannya. Oleh karena itu, cara pemimpin berkomunikasi, menyampaikan kritik, dan memberikan penghargaan menjadi faktor yang sangat menentukan munculnya persepsi keadilan di kalangan karyawan. Sebelum masuk ke pemaparan materi, perkenalkan saya Fira Anissa R dengan NIM 904001240444 yang akan memaparkan hasil mini riset kelompok kami bersama dengan rekan saya, Erva. Jadi, dalam penelitian ini kami memiliki 4 pertanyaan utama yang meliputi: pertama, bagaimana sistem penilaian kinerja yang diterapkan di toko Ramadan ini? Yang kedua, bagaimana persepsi karyawan terhadap keadilan interaksional dalam proses penilaian tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana peran pemimpin dalam membentuk persepsi keadilan melalui komunikasi dan pemberian umpan balik? Dan yang terakhir, bagaimana hasil penelitian ini jika dijelaskan menggunakan teori keadilan organisasi, khususnya teori Colquitt tahun 2001. Dan adapun tujuan penelitian kami ini adalah untuk menjawab keempat pertanyaan tadi. Toko Ramadan merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan alat tulis dan kebutuhan mahasiswa yang berlokasi di samping kampus UIN Alauddin Makassar, Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo. Toko ini memiliki 9 orang karyawan dan sistem penilaian yang dilakukan langsung dipantau oleh pemilik toko. Evaluasi yang disampaikan pun secara lisan dan biasanya evaluasi ini dilakukan ketika pemberian gaji. Adapun sistem penilaian kinerja dilakukan langsung oleh pemilik toko dan evaluasi yang disampaikan itu secara lisan dan biasanya evaluasi ini dilakukan pada saat pemberian gaji kepada karyawan. Adapun beberapa aspek yang dinilai meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, kehadiran, dan pelayanannya kepada pelanggan serta hasil kerja karyawan selama satu periode. Tujuan utama dari penilaian ini adalah memberikan umpan balik agar kinerja karyawan dapat terus meningkat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jadi, penelitian yang kami lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur sehingga informan dapat menjelaskan pengalaman mereka secara lebih mendalam. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok saya, yakni Erva. Baik, adapun dampak terhadap motivasi kerja, yaitu penelitian menemukan bahwa evaluasi yang dilakukan dengan baik mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Karyawan menganggap kritik sebagai sarana belajar, memasukkan sebagai kesempatan memperbaiki diri, dan evaluasi sebagai alat pengembangan bukan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik lebih berpengaruh terhadap motivasi dibandingkan sekedar pemberian penghargaan material. Adapun analisis teori, yaitu
teori keadilan organisasi Colquitt 2021, yang dimana menurut Colquitt terdapat beberapa dimensi keadilan organisasi, yaitu yang pertama keadilan interpersonal, yang dimana perlakuan yang sopan dan penuh hormat. Adapun keadilan informasional, yaitu penjelasan yang jelas mengenai keputusan yang diambil. Adapun keadilan prosedural, yaitu kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut telah diterapkan di toko Ramadan, yaitu meskipun masih perlu meningkatkan dalam konsistensi pelaksanaannya. Adapun teori Greenberg, yaitu tahun 1990, yang dimana Greenberg yaitu menyatakan bahwa persepsi keadilan dapat meningkatkan motivasi kerja, yaitu dalam penelitian ini terbukti bahwa ketika karyawan merasa diperlakukan secara adil, mereka lebih termotivasi untuk memperbaiki kinerja dan mencapai target yang diterapkan. Adapun perspektif Simmons yang di 1905, yang dimana menurut Simmons sistem pengendalian tidak hanya berfungsi mengawasi kinerja, tetapi juga sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan. Pada toko Ramadan, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai membuat karyawan lebih menerima hasil evaluasi dan meningkatkan rasa keadilan dalam organisasi. Adapun faktor budaya organisasi dan nilai Islam, yang dimana budaya organisasi di toko Ramadan menekankan komunikasi yang baik, hubungan yang dekat antara atasan dan karyawan, dan penghormatan terhadap karyawan. Dalam perspektif Islam, praktik tersebut mencerminkan, yaitu yang pertama al-adil atau keadilan. Pemimpin harus memperlakukan seluruh karyawan secara adil tanpa membeda-bedakan. Adapun ihsan, yaitu pemimpin memberikan perlakuan yang baik, sopan, dan menghargai karyawan. Adapun amanah, yaitu pemimpin menjalankan tanggung jawab penilaian secara jujur dan objektif. Adapun rekomendasi penelitian, yaitu penelitian memberikan beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan frekuensi pemberian umpan balik. Yang kedua, memberikan penjelasan evaluasi yang lebih rinci. Yang ketiga, memperluas kesempatan karyawan untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, yaitu mempertahankan komunikasi yang sopan dan menghargai. Kelima, membangun sistem evaluasi yang baik, terstruktur, dan terdokumentasi. Adapun kesimpulannya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan adalah proses penelitian kinerja, tidak hanya ditentukan oleh hasil penelitian, tetapi juga oleh cara pemimpinan berkomunikasi dengan karyawan. Ketika atas memberikan evaluasi secara sopan, transparan, dan memberi kesempatan berdialog, karyawan akan merasa lebih dihargai, lebih termotivasi, serta memiliki perspektif yang lebih positif terhadap organisasi. Temuan ini sejalan dengan teori Colquitt, Greenberg, dan Simmons mengenai pentingnya keadilan dan komunikasi dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.